Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Abdurrahman. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan pengerjaan proyek Technopreneurship, yaitu proyek nyupi serta mendemonstrasikan prototipe yang telah saya kerjakan sebagai UI UX designer. Nah, Nyupi atau nyuruput kopi merupakan konsep kedai kopi modern yang terintegrasi dengan aplikasi digital. Tujuan utama aplikasi ini adalah memberikan kemudahan kepada pelanggan dalam melakukan pemesanan produk, pembayaran, serta memperoleh reward loyalitas pelanggan. Adapun target pengguna aplikasi ini adalah anak muda, mahasiswa, dan pekerja yang ada di wilayah Sumedang yang membutuhkan proses pemesanan yang cepat dan praktis. Nah, dalam proyek ini terdapat beberapa peran utama, yaitu ada tim marketing dan desain, ya, ada juga project manager sekaligus UI UX designer, lalu ada administratif tim serta saya yang berfokus sebagai UI UX designer. Nah, tugas saya adalah merancang tampilan aplikasi, membuat komponen desain, membangun prototipe, dan memastikan pengalaman pengguna berjalan dengan baik gitu. Nah, untuk pengerjaan UI UX designer ini saya kerjakan dengan rekan saya Galang Dapa Ramadan, ya. Nah, adapun sebagai UI UX designer, saya memiliki beberapa tanggung jawab utama, dan yang pertama yaitu memberikan ide dan membuat desain awal fitur AI Barista sebagai fitur rekomendasi minuman. Dan yang kedua yaitu ada merancang halaman riwayat pesanan agar pengguna dapat melihat status dan histori transaksi gitu. Yang ketiga yaitu membuat tampilan menu atau katalog produk sehingga pengguna dapat menemukan produk dengan mudah. Dan yang keempat yaitu membuat halaman detail produk yang berisi informasi produk, pilihan ukuran, serta opsi kustomisasi pesanan. Nah, selain itu, saya juga merancang alur pemesanan mulai dari keranjang, check out, hingga pembayaran, ya. Pada tahap ini, saya membuat beberapa skenario pemesanan, yaitu ada dine-in, take-away, dan delivery, sehingga pengguna dapat memilih metode pemesanan sesuai kebutuhan mereka. Nah, untuk menjaga konsistensi desain, saya membuat berbagai komponen dan varian seperti kayak button, input field, card, ada toggle, dan komponen lainnya gitu. Nah, selanjutnya saya membangun prototipe menggunakan fitur prototyping pada software Figma gitu, termasuk kayak linking antar halaman, transisi, dan overlay sehingga aplikasi dapat didemonstrasikan seperti aplikasi sungguhan gitu. Nah, selama pengerjaan proyek terdapat beberapa tantangan. Yang pertama yaitu menentukan kebutuhan dan alur pengguna atau user flow yang sesuai dengan target pengguna aplikasi. Solusinya adalah melakukan diskusi tim, membuat user flow, serta mempelajari referensi aplikasi sejenis untuk memahami kebutuhan pengguna. Lalu yang kedua yaitu kesulitan menemukan ide desain yang sesuai dengan konsep aplikasi. Solusinya adalah saya melakukan riset desain, mencari inspirasi dari platform desain, serta memanfaatkan AI sebagai referensi awal sebelum disesuaikan dengan kebutuhan proyek. Dan yang ketiga itu tentang manajemen waktu antara pengerjaan desain, perkuliahan, dan diskusi tim gitu. Solusinya adalah menyusun timeline kerja dengan menentukan prioritas tugas agar seluruh pekerjaan dapat selesai sesuai target. Nah, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan prototipe yang telah saya buat untuk menunjukkan bagaimana alur pengguna aplikasi Nyupi dari sisi pengguna. Nah, baik, di sini saya sudah berada di software Figma-nya, dan di sini saya akan mendemonstrasikan hasil prototipe yang telah saya bikin gitu. Kita akan mulai saja. Nah, untuk di tampilan awal kita akan diarahkan ke halaman login page, ya, dan akan diminta kode OTP ya untuk verifikasi.
dan akan dibawa ke halaman beranda gitu. Dan di sini untuk tampilan halaman berandanya gitu. Dan di sini juga ada beberapa fitur ya, ada fitur membership gitu kan, ada rekomendasi, terus dia, dan yang paling menarik ya di sini ada fitur AI-nya gitu. Misal kita mau, misal kita lagi butuh yang seger-seger atau yang nggak terlalu manis, nah AI akan merekomendasikan menu berdasarkan keinginan kita gitu. Nah di sini contohnya ice americano kayak gitu. Nah, oke, di sini saya akan mengasih contoh ya, contoh melakukan pemesanan gitu. Kita ke halaman menu ya. Di halaman menu ini ada beberapa fitur ya. Yang pertama ada fitur pencarian, ada fitur kategori, dan di sini juga ada tampilan produk-produknya gitu. Berdasarkan kategori, ada kategori kopi, ada kategori non kopi, dan ada kategori makanan gitu. Nah, di sini saya akan kasih contoh, misal saya akan membeli kopi susu gula aren. Nah, lalu kita akan dibawa ke detail produknya di sini. Di detail produk ini, di sini ada harganya gitu kan, ada rating produknya atau rating menunya gitu. Lalu ada deskripsi menunya juga gitu. Nah, di sini juga ada kustomisasi menunya. Misal kita pengennya yang gelasnya itu yang besar gitu. Lalu ada temperaturnya. Misal kita minumannya itu pengen hangat atau dingin gitu kan. Kita pilih dingin misal kayak gitu. Lalu ada level gulanya juga, ada no sugar, ada sugar, sama normal. Nah, di sini saya akan pilih normal ya. Lalu ada level S juga, ada yang less, normal, sama ekstra gitu. Nah, di sini saya akan pilih normal. Lalu ini ada pilihan susu. Juga ada oat milk ya, ada soy milk dan almond gitu. Nah, kita akan pilih oat milk aja. Lalu di sini juga ada tambahan, misal kita pengen double shoot misal kayak gitu ya di sini. Atau mungkin kayak topping-topping lainnya lah kayak gitu. Dan di sini juga ada catatan ya, kalau kita mau request apa gitu. Dan di sini juga, nah lalu di sini juga ada kuantitinya kita. Misal kita pengen pesan 2 gitu ya. Lalu kita tambahkan ke keranjang. Nah, lalu akan muncul pop up keranjang gitu. Kita klik aja, lalu kita akan masuk ke keranjang. Nah, di keranjang ini, di sini ada beberapa metode ya, ada dine in, lalu ada take away, gitu, dan ada delivery gitu. Nah, di sini saya akan kasih contoh, misal delivery aja ya. Nah, di sini udah ada contoh, misal alamat pengirimannya gitu. Kita bisa ubah-ubah di sini ya, alamat untuk alamat pengiriman kita gitu, mau kemana aja itu. Dan di sini juga ada metode pengirimannya, mau instan atau someday bisa gitu. Nah, dulu di sini juga ada detail pesanan yang telah kita pesan gitu. Dan di sini juga ada fitur promo ya, atau voucher kita kalau kita mau menggunakan voucher gitu. Dan di sini juga ada metode pembayarannya gitu, ada GoPay, OVO, QRIS, dan COD. Misal kita akan pakai QRIS saja, lalu kita bayar sekarang. Nah, di sini pembayaran sudah berhasil, dan di sini kita akan mendapatkan poin loyalty ya, yang nantinya kita bisa tukarkan dengan banyak hal kayak voucher atau produk itu sendiri gitu. Di sini ada detail delivery-nya, terus di sini ada ringkasan pesanannya, dan di sini kita juga bisa lacak pesanannya gitu. Nah, di sini akan ditampilkan kayak maps ya, di sini ada map-nya. Misal kayak kurirnya itu atau Gojeknya tuh lagi di mana gitu. Jadi kita bisa lihat ya secara real time. Lalu di sini juga ada keterangan diterima, disiapkan dan diantar, dan telah tiba gitu. Dan di sini juga ada nomor kontak si kurirnya ya. Dan ini ada ringkasan pemesanannya gitu. Demikian presentasi dan demonstrasi prototipe Nyupi yang telah saya kerjakan sebagai UI UX designer.
Ya, melalui proyek ini, saya memperoleh pengalaman dalam merancang antarmuka, membangun prototipe interaktif, serta bekerja sama dalam tim untuk membangun produk berbasis teknologi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.